Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Idris Hasibuan dengan NIM 2303200078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Saya akan membahas satu topik yang sangat relevan bagi siapa saja yang bergerak di dunia advokasi agribisnis, yaitu manajemen krisis. Sektor pertanian dan agribisnis di Indonesia bukan hanya soal produksi dan distribusi pangan, tetapi juga soal kepercayaan publik, kebijakan pemerintah, dan opini masyarakat yang bisa berubah dalam hitungan jam. Karena itu, kemampuan mengelola krisis menjadi bekal yang tidak boleh diabaikan oleh setiap organisasi advokasi. Materi ini akan saya bahas secara berurutan, mulai dari memahami apa itu manajemen krisis, melihat contoh-contoh nyata krisis dalam advokasi agribisnis, mempelajari strategi menghadapinya, hingga teknik praktis membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Nah, mengapa topik ini penting bagi kita? Sektor agribisnis memiliki karakteristik yang membuatnya sangat rentan terhadap krisis dibandingkan sektor lain. Yang pertama, agribisnis menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pangan, sehingga isu apapun yang berkaitan dengan harga, ketersediaan, ataupun keamanan pangan akan sangat cepat menarik perhatian publik dan media. Yang kedua, rantai nilai agribisnis sangat panjang, mulai dari petani, pengumpul, pengolah, distributor, hingga konsumen akhir. Sehingga satu gangguan kecil di satu titik rantai bisa berdampak luas ke seluruh sistem. Yang ketiga, agribisnis sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, mulai dari subsidi, harga acuan, hingga aturan ekspor-impor yang sewaktu-waktu bisa berubah karena tekanan politik maupun ekonomi. Yang keempat, di era digital seperti sekarang, informasi baik yang benar maupun yang salah bisa menyebar dalam hitungan menit melalui media sosial jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan organisasi untuk memverifikasi dan meresponnya. Nah, karena 4 alasan tersebut, organisasi advokasi agribisnis tidak bisa lagi menganggap manajemen krisis sebagai suatu yang opsional. Manajemen krisis harus menjadi bagian dari kompetensi inti setiap organisasi yang bergerak di bidang ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa itu manajemen krisis dalam konteks advokasi. Sebelum masuk lebih jauh, penting bagi kita untuk menyamakan pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan manajemen krisis, khususnya dalam konteks advokasi. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili. Dari definisi tersebut, ada 3 kunci yang perlu kita garis bawahi bersama. Yang pertama, kata terencana. Manajemen krisis bukanlah tindakan spontan yang dilakukan asal-asalan ketika masalah sudah muncul. Ia adalah sebuah proses yang dipersiapkan jauh-jauh hari, lengkap dengan tim, prosedur, dan skenario, sehingga ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi tidak gagap dalam merespon. Kata kedua, tak terduga.
Krisis pada dasarnya adalah peristiwa yang datang tiba-tiba di luar rencana normal organisasi. Bisa berupa berita bohong yang viral dalam semalam, kebijakan pemerintah yang berubah mendadak, atau tudingan negatif terhadap sebuah komoditas yang menyebar cepat lewat media sosial. Yang ketiga, ada 3 tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu mempersiapkan diri sebelum krisis datang, merespon dengan cepat dan tepat saat krisis terjadi, dan memulihkan kondisi organisasi setelah krisis berlalu. Yang menarik, tujuan akhir dari manajemen krisis bukan sekedar memadamkan api. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika memungkinkan, justru mengubah krisis menjadi peluang. Sebuah organisasi advokasi yang mampu menangani krisis dengan baik, transparan, dan solutif justru bisa keluar dari krisis tersebut dengan kredibilitas yang lebih kuat di mata publik dibandingkan sebelum krisis terjadi. Nah, selanjutnya ada contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Agar pembahasan kita tidak berhenti pada teori, mari kita lihat 5 contoh nyata jenis krisis yang sering dihadapi oleh organisasi advokasi di sektor agribisnis. Memahami contoh-contoh ini penting supaya kita bisa mengenali tanda-tanda krisis sejak dini. Yang pertama, berita hoaks harga pangan. Contoh pertama adalah tersebarnya informasi palsu, misalnya tentang kenaikan drastis harga beras yang memicu kepanikan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar. Bagi kelompok advokasi petani, situasi seperti ini bisa berubah menjadi krisis serius. Kenapa? Karena hoaks semacam ini bisa memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan kontrol harga yang justru merugikan petani, atau bahkan bisa menyudutkan petani sebagai pihak yang dituduh menjadi penyebab kenaikan harga, padahal mereka tidak bersalah. Bayangkan sebuah pesan berantai di grup WhatsApp yang menyebutkan harga beras akan naik 2 kali lipat minggu depan. Dalam hitungan jam, pesan itu bisa memicu masyarakat memborong beras secara berlebihan, membuat stok di pasar benar-benar menipis, dan pada akhirnya harga sungguhan pun ikut naik akibat kepanikan itu sendiri. Petani yang sama sekali tidak terlibat dalam penyebaran isu ini justru bisa terkena dampak berupa tudingan publik maupun kebijakan pembatasan harga yang merugikan mereka. Yang kedua, ada kebijakan dadakan larangan ekspor atau impor. Contoh kedua ini, ketika pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu, misalnya minyak goreng atau batu bara, atau melarang impor produk pertanian tertentu. Bagi asosiasi pengusaha agribisnis atau eksportir, kebijakan dadakan seperti ini bisa menjadi krisis besar karena langsung mengancam keberlangsungan usaha mereka dan mengganggu seluruh rantai pasok yang sudah berjalan. Kebijakan semacam ini biasanya diumumkan dengan alasan menjaga stabilitas dalam negeri. Namun, dampaknya bagi pelaku usaha bisa sangat besar. Kontrak ekspor yang sudah ditandatangani bisa terancam batal. Kapal yang sudah dimuat bisa tertahan di pelabuhan, dan mitra dagang di luar negeri bisa kehilangan kepercayaan terhadap keandalan pemasok dari Indonesia. Dalam situasi seperti ini, asosiasi pengusaha perlu bersuara cepat, baik untuk menyampaikan dampak real di lapangan maupun untuk mengajukan usulan
solusi kepada pemerintah. Yang selanjutnya atau yang ketiga, pencemaran nama baik komoditas. Contoh ketiga adalah ketika sebuah produk pertanian tertentu, misalnya kelapa sawit atau produk hortikultura, yang dituduh memberikan dampak negatif serius terhadap lingkungan atau kesehatan. Tanpa disertai bukti ilmiah yang kuat, tuduhan semacam ini kerap disebarluaskan oleh media atau kelompok tertentu dan bisa menjadi krisis yang berat bagi asosiasi produsen komoditas tersebut karena menyerang reputasi produk secara langsung. Krisis jenis ini biasanya bersifat jangka panjang dan sulit dipadamkan hanya dengan satu pernyataan klarifikasi. Ia membutuhkan kampanye edukasi publik yang konsisten, didukung data ilmiah dari lembaga yang kredibel, serta kerjasama lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga media, untuk secara bertahap memulihkan citra komoditas yang berdampak. Selanjutnya, yang keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Contoh keempat adalah kegagalan sebuah program pemerintah berskala besar, misalnya program food estate yang sebelumnya diadvokasikan atau justru dikritik oleh sebuah organisasi. Ketika program tersebut ternyata gagal dan menimbulkan kerugian ekonomi maupun lingkungan, hal ini dapat menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang tadinya mendukung maupun yang mengkritik program tersebut, tergantung posisi mereka sebelumnya. Jika organisasi kita sebelumnya mendukung program tersebut, publik bisa menuntut pertanggungjawaban atas dukungan yang diberikan. Sebaliknya, jika organisasi kita sebelumnya menjadi pihak yang mengkritik, kegagalan program tersebut justru bisa menjadi momentum untuk menegaskan kembali argumentasi yang pernah disampaikan. Asalkan disampaikan dengan cara yang bijaksana dan tidak terkesan menyalahkan pihak lain secara berlebihan. Selanjutnya yang kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Contoh kelima ini adalah ketika tokoh kunci dalam gerakan advokasi pertanian diserang secara personal dengan tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik. Serangan semacam ini bukan hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan karena publik cenderung mengaitkan kredibilitas tokoh dengan kredibilitas organisasi. Serangan personal semacam ini seringkali sengaja dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari substansi isu yang sedang diperjuangkan menuju persoalan pribadi sang tokoh. Dalam situasi seperti ini, organisasi perlu berhati-hati agar tidak terjebak meladeni serangan secara emosional dan sebisa mungkin tetap mengarahkan perhatian publik kembali pada isu yang substantif yang sedang diadvokasikan, sambil tetap memberikan dukungan yang layak kepada tokoh yang diserang. Dari kelima contoh di atas, kita bisa melihat pola yang sama. Krisis dalam advokasi agribisnis umumnya berakar dari tiga hal, yaitu informasi yang salah atau tidak berimbang, kebijakan yang berubah mendadak, dan serangan terhadap reputasi, baik reputasi produk, organisasi, maupun individu. Nah, selanjutnya saya akan membahas strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi. Setelah memahami bentuk-bentuk krisis yang mungkin terjadi,
Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu strategi menghadapinya. Perlu kita sadari bersama bahwa menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi memerlukan respon yang sangat cepat, terkoordinasi, dan strategis. Tidak boleh dilakukan secara emosional atau tergesa-gesa tanpa perhitungan. Berikut adalah tujuan langkah-langkah strategis yang perlu kita persiapkan. Langkah yang pertama, pembentukan tim krisis. Langkah pertama yang harus kita lakukan, bahkan sebelum krisis terjadi, adalah membentuk tim krisis. Tunjukkanlah tim inti yang terdiri dari juru bicara, ahli berkomunikasi, ahli hukum jika diperlukan, serta perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Yang tidak kalah penting, tim ini harus diberikan otoritas untuk mengambil keputusan secara cepat. Tim yang harus menunggu persetujuan berlapis-lapis hanya akan memperlambat respon, dan di dunia krisis, kecepatan adalah segalanya. Langkah kedua adalah aktif memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun online, serta media sosial. Untuk mendeteksinya muncul isu negatif, misinformasi, atau ancaman sedini mungkin. Gunakan alat social listening untuk melacak sebuah merek, hashtag terkait, dan sentimen publik. Semakin cepat sebuah isu terdeteksi, semakin besar peluang kita untuk meredam sebelum membesar menjadi krisis yang sulit dikendalikan. Langkah ketiga, penilaian dan analisis. Setelah sebuah krisis terdeteksi, langkah selanjutnya adalah segera melakukan analisis mendalam. Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab antara lain, apa sumber krisis ini sebenarnya? Yang kedua, seberapa luas dampaknya terhadap organisasi maupun kelompok yang diwakili? Yang ketiga, siapa saja pihak yang terpengaruh oleh krisis ini? Yang keempat, apa faktor-faktor yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dan yang kelima, siapa pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman tersebut? Pada tahapan ini, kita juga harus mampu membedakan dengan jernih antara kritik yang valid, yang memang layak kita dengarkan dan tanggapi secara terbuka, dengan misinformasi atau hoaks yang harus kita luruskan dengan fakta. Langkah keempat, pengembangan pesan kunci. Langkah keempat adalah merumuskan pesan-pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Pesan ini harus difokuskan pada penyampaian fakta, koreksi terhadap misinformasi, dan penegasan kembali posisi advokasi organisasi. Yang perlu diperhatikan, hindari penggunaan bahasa yang emosional atau terkesan defensif, karena hal ini justru bisa memperburuk citra organisasi di mata publik. Langkah kelima, respon cepat dan juga tepat. Langkah kelima ini adalah sangat krusial karena respon dengan cepat dan tepat, dan jangan menunda respon, karena penundaan dapat memperburuk situasi dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Pilihlah saluran yang tepat sesuai sifat krisis, misalnya mulai pertanyaan press, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, atau dialog langsung dengan pihak terkait. Dalam merespon, ada 3 sikap yang perlu kita jaga. Yang pertama, transparansi, yaitu bersikap terbuka dan jujur sejauh mungkin. Kedua, empati, yaitu mengakui kekhawatiran publik atau pihak yang terdampak. Dan yang ketiga, fokus pada solusi,
yaitu menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Langkah yang keenam, melawan misinformasi dan hoaks. Langkah keenam secara khusus membahas bagaimana melawan misinformasi dan hoaks yang beredar. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama, sajikan fakta dan bukti konkret untuk membantah misinformasi yang beredar. Yang kedua, lakukan klarifikasi publik secara tegas melalui media dan platform digital. Yang ketiga, jika diperlukan, luncurkan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan literasi media dan sikap kritis masyarakat terhadap informasi yang mereka terima. Yang keempat, laporkan misinformasi kepada platform digital atau pihak berwenang jika memang disebarkan melalui kanal tertentu. Dan yang terakhir, libatkan pihak yang kredibel seperti influencer atau ahli di bidangnya untuk membantu menyebarkan fakta dan membantah hoaks. Langkah yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Ini merupakan langkah terakhir yang sering kali terlupakan, yaitu yang berupa evaluasi dan pembelajaran. Setelah krisis mereda, lakukan evaluasi menyeluruh mengenai bagaimana krisis tersebut ditangani. Identifikasi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kesigapan di masa depan, dan perbarui rencana manajemen krisis organisasi apabila memang diperlukan. Krisis yang dievaluasi dengan baik akan membuat organisasi semakin matang dan siap menghadapi krisis berikutnya. Selanjutnya, ada teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Bagian terakhir dari materi kita adalah membahas teknik praktis dalam membuat dua jenis komunikasi krisis yang paling sering digunakan, yaitu pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Perlu dipahami bahwa pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial memerlukan pendekatan yang berbeda, namun tetap harus konsisten dalam pesan yang disampaikan. Yang pertama, saya akan membahas pernyataan resmi. Pernyataan resmi biasanya digunakan untuk komunikasi yang lebih formal, biasanya melalui siaran pers atau surat resmi organisasi. Berikut adalah unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun pernyataan resmi. Yang pertama, jelas dan ringkas. Sampaikan poin-poin utama dan beberapa paragraf saja, tidak bertele-tele. Yang kedua, faktual dan akurat. Pastikan seluruh informasi yang disampaikan benar dan dapat diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga, tujuan yang jelas. Tentukan terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dari pernyataan ini. Misalnya, mengklarifikasi sebuah isu, membantah tuduhan, atau mengumumkan sebuah tindakan. Yang keempat, satu suara. Pastikan hanya ada satu juru bicara resmi yang ditunjuk untuk menyampaikan pernyataan agar tidak menjadi simpang siur informasi. Yang kelima, ajakan bertindak, sifatnya opsional jika relevan, serta apa yang diharapkan dari pihak lain atau dari publik. Yang terakhir, kontak media. Sertakan informasi kontak juru bicara agar media atau publik bisa mengajukan pernyataan lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua, ada klarifikasi di media sosial. Berbeda dengan pernyataan resmi, klarifikasi di media sosial menuntut kecepatan dan gaya bahasa yang lebih sesuai dengan karakter platform digital. Berikut poin-poin pentingnya. Yang pertama, cepat dan responsif. Waktu sangat krusial di media sosial.
Keterlambatan merespon bisa memperburuk persepsi publik. Yang kedua, gunakan bahasa yang tepat. Sesuaikan gaya bahasa dengan platform atau audiens, namun tetap menjaga profesionalitas. Yang ketiga, ringkas dan to the point. Ingat bahwa penggunaan media sosial memiliki rentang perhatian yang pendek. Yang keempat, fokus pada fakta. Koreksi misinformasi dengan fakta yang singkat dan juga jelas. Yang kelima, gunakan visual jika memungkinkan. Infografis atau grafis singkat dapat membantu memvisualisasikan data dan memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keenam, gunakan hashtag yang relevan agar pesan dapat menjangkau audiens dengan tepat. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk berinteraksi. Siapkan diri menghadapi pertanyaan atau komentar dari publik dan responlah secara bijaksana. Dengan memadukan pernyataan resmi yang formal dan klarifikasi media sosial yang cepat serta lugas, organisasi advokasi dapat memastikan pesannya sampai secara konsisten ke berbagai kalangan, baik media arus utama maupun publik di ranah digital. Selanjutnya ada contoh kerangka sederhananya. Sebagai gambaran praktis, berikut ada kerangka sederhana yang mungkin bisa digunakan sebagai titik awal dalam menyusun pernyataan resmi maupun klarifikasi di media sosial ketika sebuah krisis muncul. Nah, yang pertama, kalimat pembuka. Sampaikan secara singkat isu apa yang sedang beredar di masyarakat. Yang kedua, kalimat fakta. Sampaikan fakta sebenarnya secara ringkas dan dapat diverifikasi. Yang ketiga, kalimat sikap. Tegaskan posisi atau langkah yang diambil organisasi terkait isu tersebut. Dan yang terakhir, kalimat penutup. Sampaikan ajakan atau informasi kontak lanjut bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut. Kerangka ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks krisis yang dihadapi. Namun prinsip dasarnya tetaplah sama, singkat, faktual, dan konsisten, dengan pesan kunci yang telah dirumuskan sejak tahap perencanaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu studi kasus nyata, yaitu tentang krisis larangan ekspor CPO dan minyak goreng pada tahun 2022. Nah, bagaimana Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAVKI menghadapi kebijakan dadakan pemerintah? Studi kasus yang akan saya bahas ini adalah krisis kebijakan larangan ekspor crude palm oil atau CPO dan minyak goreng yang diberlakukan pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2022. Kasus ini dipilih karena ada 3 alasan. Yang pertama, kasus ini benar-benar terjadi di Indonesia dan masih tergolong baru, yaitu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan kedua, kasus ini persis menggambarkan salah satu jenis krisis yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu kebijakan dadakan larangan ekspor ataupun impor. Yang ketiga, kasus ini melibatkan respon nyata dari sebuah asosiasi pengusaha, yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, sehingga bisa kita belajar langsung dan melihat bagaimana cara meresponnya. Nah, adapun latar belakang dari kasus ini, untuk memahami krisis secara utuh, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Sepanjang akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, masyarakat Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasaran, disertai lonjaknya harga yang cukup tinggi. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara penghasil CPO
nomor 1 di dunia. Sehingga kelangkaan minyak goreng di dalam negeri terasa sangat ironis di mata publik. Pemerintah setempat menerapkan kebijakan domestic market obligation, yaitu kewajiban bagi produsen untuk menyisihkan sebagian produksi CPO mereka bagi kebutuhan dalam negeri, disertai penetapan harga acuan. Namun, kebijakan ini justru menekan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani yang turun signifikan dari sekitar Rp3.500 menjadi sekitar Rp2.500 per kilogram. Sementara kelangkaan minyak goreng di pasaran belum juga teratasi. Situasi semakin memanas ketika pada tanggal 19 April 2022, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 4 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pemberian fasilitas izin ekspor minyak goreng. Salah satunya adalah pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Publik pun semakin geram karena kelangkaan minyak goreng yang mereka rasakan sehari-hari ternyata diduga berkelindan dengan praktik korupsi di tingkat birokrasi. Dalam suasana tekanan publik yang tinggi itulah, Presiden Joko Widodo kemudian mengambil keputusan besar yang akan menjadi inti dari studi kasus krisis yang akan saya bahas. Mengapa komoditas ini begitu sensitif? Perlu kita pahami bersama, kelapa sawit bukan komoditas biasa bagi perekonomian Indonesia. Sekitar 60% lebih dari total produksi minyak sawit nasional selama ini diarahkan untuk pasar ekspor, menjadikannya salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Namun di sisi lain, minyak goreng yang berasal dari sawit juga merupakan kebutuhan pokok harian bagi hampir seluruh rumah tangga di Indonesia. Posisi ganda inilah sebagaimana komoditas ekspor andalan sekaligus bahan pokok domestik yang membuat kebijakan apapun terkait sawit selalu berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan antara menjaga devisa negara dan menjaga daya beli serta ketersediaan pangan bagi rakyat. Situasi tarik-menarik semacam inilah yang pada akhirnya mendorong pemerintah mengambil langkah ekstrim berupa larangan ekspor total. Sebuah keputusan yang jarang diambil oleh negara produsen komoditas ekspor manapun, sekaligus menjadi alasan mengapa keputusan ini begitu mengejutkan bagi pelaku usaha sawit, termasuk GAPKI sebagai representasi utama industri ini. Nah, adapun kronologi kejadian agar lebih mudah diikuti, berikut ada kronologi peristiwa yang dapat kita jadikan pegangan saat menyampaikan studi kasus ini. Nah, pada tanggal 19 April 2022, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka dugaan korupsi izin ekspor minyak goreng, termasuk pejabat Kementerian Perdagangan. Kepercayaan publik terhadap tata kelola ekspor minyak sawit semakin menurun. Pada tanggal 22 April 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai dari tanggal 28 April 2022. Pengumuman ini datang tanpa sinyal kuat sebelumnya, sehingga membuat kelangkaan pengusaha sawit terkejut. Pada malamnya, GAPKI langsung menggelar rapat internal darurat pada malam hari itu juga.
tidak lama setelah pengumuman Presiden disampaikan untuk merumuskan sikap resmi organisasi. Pada tanggal 23 April 2022, GAPKI mengeluarkan pernyataan resmi pertama. Intinya, GAPKI menyatakan mendukung dan menghormati kebijakan pemerintah, namun sekaligus meminta agar dampak kebijakan ini terus dipantau bersama seluruh pemangku kepentingan di industri sawit. Pada tanggal 28 April 2022, larangan ekspor resmi berlaku melalui peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022. GAPKI mengeluarkan pernyataan lanjutan yang lebih tegas, mengingatkan bahwa pelarangan total yang berkepanjangan akan merugikan seluruh rantai pasok, termasuk jutaan petani sawit kecil. Nah, pada akhir April 2022, harga TBS di tingkat petani dilaporkan anjlok tajam. Bahkan ada yang menyebut penurunan hingga sekitar 70% karena pabrik pengolahan mengurangi penyerapan akibat saluran ekspor tertutup. Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mencabut kembali larangan ekspor CPO dan minyak goreng setelah harga minyak goreng di dalam negeri dinilai mulai turun dan pasokan di pasaran. Pasca 23 Mei 2022, GAPKI menyampaikan apresiasi atas pencabutan larangan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk kembali menjalankan aktivitas ekspor, sembari tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan mitra dagang di luar negeri. Nah, mengapa kasus ini bisa disebut krisis? Jika kita hubungkan dengan materi yang saya jelaskan sebelumnya, kasus ini persis masuk dalam kategori kedua dari 5 contoh krisis dalam advokasi agribisnis yang sudah saya bahas, yaitu kebijakan dadakan, larangan ekspor dan impor. Mari kita telaah mengapa peristiwa ini layak disebut krisis bagi GAPKI, bukan sekedar kebijakan biasa. Yang pertama, sifatnya tiba-tiba. Pengumuman larangan disampaikan dan langsung diberlakukan dalam hitungan hari, jauh lebih cepat dibandingkan kebiasaan penyusunan kebijakan perdagangan pada umumnya. Yang kedua, dampaknya luas dan berlapis. Krisis ini tidak hanya menyentuh perusahaan besar, tetapi juga jutaan petani sawit kecil yang harga jual tandan buah segarnya langsung anjlok. Yang ketiga, ada resiko reputasi ganda. Di satu sisi, GAPKI harus menjaga hubungan baik dengan pemerintah. Di sisi lain, GAPKI juga harus membela kepentingan anggotanya yang dirugikan secara ekonomi. Yang keempat, adanya tekanan waktu yang sangat tinggi. Keputusan harus diambil dan disikapi dalam hitungan jam, bukan hari, karena publik dan media terus memantau setiap pernyataan yang keluar. Dan yang terakhir, ini benar-benar terjadi di tengah krisis kepercayaan publik yang lebih besar, yaitu isu dugaan korupsi izin ekspor, sehingga situasi menjadi jauh lebih sensitif secara politik. Kombinasi kelima faktor tersebut menjadikan momen ini sebagai ujian nyata bagi kapasitas manajemen krisis GAPKI sebagai organisasi advokasi pelaku usaha sawit. Nah, momentum kasus dalam kerangka materi.
Sebelum masuk ke analisis respon, akan lebih mudah bagi kita jika melihat terlebih dahulu memetakan unsur-unsur krisis dalam kasus ini ke dalam kerangka definisi manajemen krisis yang sudah kita bahas di awal, yaitu peristiwa tak terduga yang berpotensi merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili. Nah, adapun unsur definisi yang pertama yaitu peristiwa yang tak terduga. Nah, wujudnya dalam kasus ini yaitu larangan ekspor yang diumumkan dan langsung berlaku dalam hitungan hari tanpa masa transisi yang panjang. Selanjutnya, unsur definisi yang kedua merugikan tujuan advokasi, di mana wujudnya dalam kasus ini GAPKI selama ini mengadvokasi keberlanjutan usaha sawit sebagai penopang devisa dan lapangan kerja, sementara larangan ekspor mengancam tujuan tersebut secara langsung. Unsur definisi yang ketiga merugikan kredibilitas organisasi. Wujudnya dalam kasus ini di mana GAPKI harus menjaga citra GAPKI harus menjaga citra sebagai mitra pemerintah yang kooperatif sekaligus tetap dipercaya oleh anggota yang dirugikan. Dan yang terakhir, merugikan kelompok yang diwakili, di mana wujudnya dalam kasus ini petani sawit kecil dan perusahaan di sepanjang rantai pasok mengalami kerugian ekonomi nyata akibat anjloknya harga TBS. Dengan pemetaan ini, kita bisa melihat bahwa keempat unsur dalam definisi manajemen krisis yang kita pelajari di awal benar-benar terpenuhi dalam kasus larangan ekspor CPO dan minyak goreng ini, sehingga sangat tepat dijadikan studi kasus untuk memperdalam pemahaman kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana GAPKI merespon atau analisis menggunakan tujuan langkah strategis. Sekarang mari kita bedah respon GAPKI dengan menggunakan kerangka 7 langkah strategi menghadapi penolakan, ancaman, atau misinformasi yang telah kita pelajari sebelumnya. Menariknya, meski tidak selalu disebutkan secara eksplisit, langkah-langkah yang diambil GAPKI cukup mencerminkan langkah-langkah tersebut, di mana langkah yang pertama, pembentukan tim krisis. Begitu Presiden mengumumkan rencana larangan ekspor pada 22 April 2022, malamnya GAPKI tidak langsung merespon, tidak menunggu esok harinya. Mereka langsung menggelar rapat internal darurat pada malam itu juga untuk merumuskan sikap resmi. Ketua bidang komunikasi GAPKI saat itu, Topan Mahdi, bahkan sempat menyampaikan kepada media bahwa organisasinya tengah bersiap menggelar rapat darurat begitu diminta tanggapan. Ia menunjukkan bahwa sekalipun tidak selalu diformalkan dengan istilah tim krisis, keberadaan mekanisme pengambilan keputusan cepat di tingkat pengurus asosiasi sangat membantu ketika krisis datang tiba-tiba. Langkah yang kedua dan ketiga, pemantauan serta penilaian dan analisis. Dalam pernyataan resminya, GAPKI berulang kali menekankan bahwa mereka akan memantau perkembangan di lapangan dan mengajak seluruh pemangku kepentingan
dalam pemangku kepentingan dalam mata rantai industri sawit untuk turut memantau dampak kebijakan tersebut. Ini menunjukkan kesadaran bahwa keputusan tidak boleh diambil hanya berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data real yang terjadi di lapangan, termasuk data harga TBS di tingkat petani dan volume produksi yang tertahan akibat saluran ekspor yang tertutup. Selanjutnya, langkah yang keempat, pengembangan pesan kunci. Jika kita perhatikan pola pernyataan GAPKI sepanjang akhir April 2022, ada satu pesan kunci yang konsisten dijaga dari hari ke hari, yaitu sikap mendukung dan menghormati kebijakan pemerintah, disertai permohonan agar dampak kebijakan terus dipantau dan dievaluasi apabila merugikan. Pesan ini disampaikan secara konsisten oleh satu juru bicara yang sama, yaitu Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, sehingga publik dan media tidak menerima pesan yang simpang siur dari berbagai pihak internal organisasi. Langkah yang kelima, respon cepat dan juga tepat. Rentang waktu respon GAPKI tergolong sangat cepat untuk ukuran organisasi asosiasi. Hanya sehari setelah pengumuman Presiden, GAPKI sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang pertama pada 23 April 2022 ketika larangan resmi berlaku pada 28 April 2022, GAPKI kembali mengeluarkan pernyataan lanjutan yang lebih tegas mengenai potensi dampak negatif jika kebijakan berlangsung berkepanjangan. Pola ini menunjukkan bahwa GAPKI tidak menunggu krisis mereda sebelum bersuara, melainkan terus menyesuaikan pernyataan mengikuti perkembangan situasi, sambil tetap menjaga nada yang tenang dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah. Langkah yang keenam, melawan misinformasi dan membangun narasi berbagai data. Langkah yang keenam, melawan misinformasi dan membangun narasi berbasis data. Berbeda dengan contoh krisis hoak harga panen yang sifatnya melawan informasi palsu, dalam kasus ini tantangan GAPKI lebih kepada meluruskan persepsi bahwa pelarangan ekspor adalah solusi sederhana tanpa dampak ikutan. GAPKI menggunakan data konkret seperti besarnya nilai ekspor CPO nasional dan porsi produksi yang selama ini diserap pasar domestik dibandingkan pasar ekspor, untuk meyakinkan publik dan pemerintah bahwa kebijakan larangan total memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata dan perlu diperhitungkan secara matang. Dan langkah yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Setelah pemerintah akhirnya mencabut larangan ekspor pada tanggal 23 Mei 2022, kurang lebih satu bulan sejak diberlakukan, GAPKI menyampaikan apresiasi dan segera bergerak menyesuaikan diri untuk memulihkan aktivitas ekspor, termasuk berkoordinasi ulang dengan mitra dagang di luar negeri, serta menyiapkan kembali sarana pengapalan yang sempat terhenti. Fase pemulihan pasca krisis ini menjadi bagian penting
yang sering luput dari perhatian. Padahal justru di fase inilah organisasi belajar untuk membangun ketahanan menghadapi kebijakan serupa di masa depan. Nah, selanjutnya kita belajar dari isi pernyataan resmi GAPKI. Salah satu hal menarik yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah bagaimana GAPKI menyusun pernyataan resminya. Jika kita rangkum pola pernyataan GAPKI sepanjang krisis ini kurang lebih mengikuti 4 unsur berikut, di mana unsur pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap kebijakan pemerintah sebagai bentuk sikap yang tidak konfrontatif di ruang publik. Unsur yang kedua, penjelasan mengenai dampak nyata di lapangan, misalnya dampak terhadap petani kecil, perusahaan perkebunan, hingga fasilitas pengolahan dan pengemasan. Unsur yang ketiga, ajakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama memantau perkembangan situasi yang menunjukkan sikap kolaboratif, bukan sekedar menuntut sepihak. Dan unsur yang keempat atau yang terakhir, pemerintah yang disampaikan secara sopan permintaan yang disampaikan secara sopan agar pemerintah bersedia mengevaluasi kebijakan apabila dampak negatif dirasakan berkepanjangan. Pola semacam ini sangat sejalan dengan prinsip yang telah kita bahas sebelumnya dalam menyusun pernyataan resmi, yaitu jelas, faktual, dan memiliki tujuan yang jelas, disampaikan oleh satu suara resmi, serta tidak menggunakan bahasa yang emosional atau defensif. Sekaligus, organisasi tersebut sedang berada dalam tekanan besar akibat kerugian ekonomi yang nyata yang dirasakan oleh anggotanya. Nah, adapun hasil dan dampak dari krisis ini. Untuk melengkapi pemahaman kita, mari kita lihat bagaimana akhir dari krisis ini serta dampak yang ditinggalkannya baik bagi pemerintah maupun bagi pelaku usaha sawit. Yang pertama, bagi pemerintah. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keputusan mencabut larangan ekspor didasarkan pada 3 pertimbangan. Yang pertama, harga minyak goreng curah yang sudah turun. Pasokan minyak goreng di pasaran yang meningkat signifikan serta kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepentingan dalam negeri dan kepentingan menjaga devisa serta hubungan dagang internasional. Keputusan mencabut larangan ini juga dapat dibaca sebagai bentuk evaluasi kebijakan yang responsif terhadap data lapangan, bukan sekedar mempertahankan gengsi kebijakan yang sudah terlanjur diumumkan. Bagi kita yang mempelajari manajemen krisis dari sisi advokasi, hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi dialog yang konsisten dan berbasis data antara asosiasi dan pemerintah dapat membuka jalan bagi evaluasi kebijakan tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka di ruang publik. Selanjutnya, bagi pelaku usaha dan petani. Bagi pelaku usaha, larangan ekspor sempat menimbulkan kerugian nyata, mulai dari terhentinya pengapalan, potensi kehilangan kepercayaan mitra dagang luar negeri, hingga anjloknya harga TBS di tingkat petani. Namun, karena GAPKI memilih jalur komunikasi yang tenang, faktual, dan tetap kooperatif dengan pemerintah, hubungan antara pelaku usaha sawit dan pemerintah tidak sampai memburuk secara terbuka
dan proses pemulihan pasca pencabutan larangan pun dapat berjalan relatif lancar. Dan selanjutnya, bagi reputasi GAPKI sebagai organisasi advokasi. Dari sisi advokasi, langkah GAPKI yang konsisten menjaga nada pernyataan tidak larut dalam nada menyalahkan pemerintah secara terbuka, namun tetap tegas menyampaikan dampak nyata di lapangan, justru memperkuat posisi GAPKI sebagai mitra dialog pemerintah yang kredibel, bukan sekedar kelompok kepentingan yang reaktif. Inilah salah satu bukti nyata bahwa manajemen krisis yang baik dapat mengubah situasi sulit menjadi peluang, memperkuat kepercayaan, sebagaimana pernah kita bahas di materi awal. Selanjutnya, ada tantangan yang tetap dihadapi oleh GAPKI. Meskipun secara umum respon GAPKI dapat dikatakan cukup baik, bukan berarti prosesnya berjalan tanpa tantangan. Setidaknya ada 3 tantangan besar yang tetap harus dihadapi sepanjang krisis ini berlangsung. Di mana tantangan yang pertama, GAPKI harus menyeimbangkan antara sikap mendukung pemerintah secara terbuka dengan kebutuhan membela kepentingan ekonomi anggota yang nyata dirugikan. Sebuah posisi yang tidak mudah dijaga di ruang publik. Tantangan kedua, durasi krisis yang tidak dapat dipastikan sejak awal membuat GAPKI harus terus menyesuaikan pesan dari hari ke hari tanpa kepastian kapan kebijakan akan dicabut. Tantangan yang ketiga, dampak krisis ini tidak seragam antara pelaku usaha. Perusahaan besar dengan kapasitas penyimpanan yang cukup relatif lebih tahan, sementara petani kecil dan perusahaan menengah jauh lebih rentan terhadap anjloknya harga TBS dalam waktu singkat, sehingga pesan GAPKI harus dirumuskan agar tetap mewakili kepentingan seluruh lapisan anggotanya, bukan hanya perusahaan besar saja. Mengenai tantangan semacam ini penting bagi kita, karena dalam praktiknya manajemen krisis jarang berjalan mulus 100%. Yang membedakan organisasi yang tanggung bukanlah ketiadaan tantangan, melainkan kemampuan mereka untuk tetap konsisten menjaga prinsip komunikasi yang baik di tengah tantangan tersebut. Nah, selanjutnya pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai penutup pembahasan studi kasus ini, mari kita rangkum beberapa pembelajaran penting yang bisa kita simpulkan dan diterapkan dalam organisasi advokasi kita masing-masing. Di mana yang pertama, kecepatan merespons sangat menentu. GAPKI hanya butuh waktu kurang dari 24 jam untuk mengeluarkan pernyataan resmi pertama sejak kebijakan diumumkan. Selanjutnya, konsistensi juru bicara dan pesan berkunci membuat publik tidak bingung meski situasi berkembang dari hari ke hari. Yang selanjutnya, nada komunikasi yang tenang dan tidak konfrontatif. Meski organisasi sedang dirugikan, justru dapat membuka ruang dialog dan evaluasi kebijakan. Selanjutnya, data dan fakta lapangan. Seperti angka harga TBS dan volume ekspor menjadi senjata utama untuk meyakinkan pemerintah. Jauh lebih efektif dibandingkan sekedar keluhan tanpa dasar. Dan yang terakhir, fase pemulihan setelah krisis mereda sampai pentingnya dengan fase tanggap darurat di awal krisis, karena di sanalah organisasi mempersiapkan diri untuk kembali beroperasi normal sekaligus belajar dari krisis sebelumnya. Dengan mempelajari kasus nyata seperti ini, kita bisa melihat bagaimana kerangka manajemen krisis yang telah kita pelajari
bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan pola yang benar-benar dipraktekkan, meski secara tidak selalu formal oleh organisasi advokasi di Indonesia ketika benar-benar dihadapkan pada situasi darurat. Mungkin adapun penutupnya, studi kasus larangan ekspor CPO dan minyak goreng tahun 2022 ini menunjukkan kepada kita bahwa krisis dalam advokasi agribisnis bukan sekedar konsep abstrak, melainkan sesuatu yang benar-benar dialami oleh organisasi advokasi di Indonesia. Bahkan dalam waktu yang relatif belum tentu lama, kecepatan, konsistensi, data, dan ketenangan dalam berkomunikasi terbukti menjadi kunci penting yang membantu GAPKI melewati krisis ini tanpa merusak hubungan jangka panjang dengan pemerintah maupun kepercayaan anggota. Mungkin cukup sekian hasil pembahasan saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.